Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan segala perintah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat boleh menikmati hari-hari kami Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan, kami boleh mendapatkan kasih karunia-Mu melalui nafas kehidupan. Biarlah Tuhan, kami selalu bersyukur atas berkat-berkat firman yang boleh Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, sebelum kami melaksanakan setiap aktivitas kami dalam satu hari ini, Tuhan berkati kami agar kami dapat boleh melaksanakan dengan baik. Dan ketika kami hendak mendengarkan firman saat ini Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar kami boleh menerima dan menyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa firman Engkau Tuhan, kami hendak mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 Januari 2026, yaitu diangkat dari Efesus 2 atau Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jangan bersombong hati, jangan tinggi hati, sebab kita adalah manusia yang tidak tahu bagaimana besok. Jangan tinggi hati, jangan sombong diri, karena apa yang kita terima saat ini itu semua adalah pemberian Tuhan. Bukan karena kuat kuasa kita, bukan karena kehebatan, kepintaran, dan siapanya kita, tetapi karena Tuhanlah yang memberikannya kepada kita. Karena Tuhanlah yang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, amang inang saudara-saudara terkasih, dalam nas kita saat ini mengatakan kepada kita bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Kita dapat diselamatkan bukan karena pekerjaan kita. Oleh karena itu, jangan memegahkan diri kita. Amang inang terkasih dalam Yesus Kristus, bersukacita, bangga akan diri sendiri dengan menggapai sesuatu itu sah-sah saja. Tetapi jangan lupa bahwa segala sesuatu pencapaian-pencapaian yang kita capai yang baik, ternyata amang inang saudara-saudara terkasih, itu bukan semata-mata karena pekerjaan kita saja, karena usaha kita saja, tetapi karena Tuhanlah, karena iman kita kepada Tuhanlah yang memberikan, menyatakannya kepada kita, sehingga kita bisa dikuatkan, dimampukan, dan kita percaya bahwa pencapaian tersebut Tuhan membantunya.
Jadi Amang Inang tidak ada alasan untuk menyombongkan diri kepada orang lain. Kenapa? Karena banyak bahasa atau banyak kalimat mengatakan demikian. Kalau bukan karena aku, kamu tidak bisa bangkit. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan bisa makan. Kalau bukan karena aku, kamu bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Tuhan, siapa kita, Amang Inang? Kita bukan siapa-siapa. Jadi kalimat, kalau bukan aku, kamu bukan tidak bisa berbuat segala sesuatunya. Amang Inang, saya manusia, seluruh jemaat adalah manusia, mereka yang kita bantu adalah manusia, kita adalah semuanya adalah manusia, ciptaan Tuhan. Artinya Amang Inang, saya, mereka, semua yang hadir, ya Amang Inang saat ini adalah manusia yang dimana memiliki begitu banyak keterbatasan, begitu banyak kelemahan. Jadi ketika kita mengatakan, kalau bukan karena saya, kamu bukan siapa-siapa, itu sama saja dengan namanya kita sudah menyombongkan diri dan mengangkat harga diri kita sendiri dengan keangkuhan kita. Jadi apakah itu pantas kita perbuat sebagai manusia yang Tuhan berkati? Apakah itu kita pantas mengatakan demikian kepada orang lain yang kita bantu, yang kita tolong? Padahal kita pun adalah umat yang ditolong oleh Tuhan. Kita berjalan menjalani hidup kita mengatakan, saya percaya Tuhan akan membantu saya. Tapi ternyata ketika kita menggapai atau mencapai atau pencapaian kita terwujud, kita lupa siapa yang telah membantu kita. Sehingga perkataan atau kalimat demikian muncullah, saya hebat. Ini adalah karena kuat kuasa saya. Ini karena keluarga saya. Ini karena keringat saya. Kalau bukan kerja keras saya tidak akan bisa seperti ini. Padahal kalau bukan karena Tuhan yang mengizinkan semuanya itu bisa terjadi, segala pencapaian itu tidak mungkin bisa tercapai, Amang Inang. Jadi mari Amang Inang terkasih, apa yang ingin hendak sampai ke firman ini kepada kita adalah, mari kita ingat, sadarkan diri bahwa Tuhanlah yang semata-mata yang selalu hidup bersama dengan kita, membimbing, mengajari, mengarahkan kita, dan segala apa yang kita butuhkan Tuhan berikan. Artinya kita tidak bisa jauh dan terlepas daripada Sang Maha Kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka oleh karena itu di dalam ayat 8 sampai 9, terkhususnya di ayat 9 akhir, jangan ada yang memegahkan diri. Artinya Tuhanlah yang harus kita muliakan. Setiap aktivitas kita, perkataan kita, cara berbicara kita, hasil pencapaian-pencapaian yang kita raih, buatlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Agar apa, Amang Inang? Karena supaya kita tahu bagaimana untuk mengucap terima kasih dan mengucap syukur. Ketika kita tahu mengucap terima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, maka kerendahan hati pun akan terjadi, terwujud dalam hidup masing-masing. Hidup kita pribadi lepas pribadi. Ketika kerendahan hati itu terwujud dalam hati dan hidup kita masing-masing, maka terbangunlah persaudaraan yang sebenarnya yang Tuhan inginkan antara saya, saudara-saudara sekalian, dan kepada orang-orang sekitar kita. Semuanya akan terwujud dengan baik dan kedamaian pun juga akan kita nikmati. Maka oleh karena itu, Amang Inang, jadilah menjadi alat Tuhan melalui latar belakang kita masing-masing, melalui aktivitas pekerjaan kita masing-masing, melalui pencapaian-pencapaian kita masing-masing. Jangan buat semuanya itu menjadi kesombongan kita, tetapi pakai semua itu, Amang Inang, untuk kemuliaan nama Tuhan dan membuat kita menjadi mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Jadi semangat Amang Inang menjadi alat Tuhan. Rendahkan hati, jangan sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkat dan anugerah yang boleh kami merasakan pada pagi hari ini, di mana kami boleh datang bersujud kepadamu Tuhan, mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, biarlah Bapa firman-Mu mengajar kami selalu untuk tetap rendah hati, untuk tetap bersikap sebagaimana mestinya kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau berkati, bersikap yang dapat menghasilkan cinta kasih kepada sesama kami, bersikap untuk membangun persaudaraan dan kekeluargaan di dalam cinta kasih-Mu. Tuhan,
Kami menginginkan kedamaian itu daripada Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, hadir dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi, dan hadir dalam hidup kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada. Oleh karena Tuhan, jagalah kami terlebih dahulu, agar kedamaian, kesejahteraan daripada Engkau dapat kami nikmati ke depan. Tuhan, berkati setiap aktivitas kami dalam satu hari ini, biar dapat menjalankan baik dan memberikan apa yang kami butuhkan Tuhan untuk hari ini maupun di hari-hari akan datang. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Oleh karena itu, tetaplah tersenyum, tetaplah bersyukur, dan teruslah memberikan yang terbaik sebagaimana kita adalah anak-anak Tuhan. Shalom.